Kita udah 3 kali loh lewat sini ya. Iya mas. Nggak kesasar. Hah? Kamu merasa kesasar apa memang? Ya saya sebenarnya udah ngerasa sih, kan saya udah bilang sama masnya, mas ini bener jalannya, nanti salah jalan karena saya rasa ini beda jalannya mas. Tapi kayak ada yang aneh, kayak ada yang nutupi kita ini, kenapa? iya, saya juga heran ini. Kan tadi ngerasa nggak kita tuh udah mulai perasa di jauh kita jalannya kan, tapi kayaknya tetap di sini terus. Kita nggak ketemu jalan baru. Mana sih, ke kanan apa ke kiri? Ya masa gimana? Tadi kan saya udah bilang, mas ini bener apa jalannya? Kata mas udah bener kan, kita kan tadi baru dari sini. Saya yakin jalannya di sini. Cuma masalahnya kok balik lagi ke titik ini 3 kali loh. Ini Makanya udah berkilo-kilometer kita udah jalan. seharusnya nih mas, kita udah nyampe. Seharusnya udah nyampe kita. Makanya kan tadi saya bilang, mas, kalau memang kita ini kurang yakin sama jalan ini, kita nggak usah aja lanjutin perjalanan yang di sini, kita nyari jalan lain. Tapi masa kan gimana, ngeyel sama saya, bahwasannya memang bener ini jalannya. Enggak. Ini kita jalan udah benar. Saya yakin ini ada yang aneh. Yang aneh gimana, mas? Ini ada yang aneh, pasti ada sesuatu nih sama Mas Rey. Makanya saya desak harus kita datangi aja Mas Rey. Ya makanya itu, tapi kan gini mas, kalau kita datangi Mas Rey, sama aja kita disuruh pulang. Oke lah, masnya itu bakal menyampaikan sesuatu, ada yang bakal diomongin, tapi percuma, kita ngomong pun capek doang. Karena apa? Yang dipikirkan, gimana? Yang dipikirkan Mas Rey itu cuman apa? Masalah. Jadi kita ngomong pun nggak masuk mas, nggak bakal masuk. Jadi mending gini aja mas, udah kita untuk sementara ini, kita biarkan aja Mas Rey. Karena saya kurang yakin, kita kesana otomatis kita tuh disuruh pulang, kita bakal memaksakan Mas Rey untuk tetap di situ. Kita nggak bakal didengar omongan kita. Mas dengar omongan saya, udah dengar omongan saya. Dengar, iya. Cuma kau, tahu nggak, Mas ini kalau ngerasa perasaan aneh, saya bingung ini perasaan saya ini antara nggak enak atau enak, saya nggak tahu. Masalahnya, kok kayaknya diri saya ini harus ketemu sama Mas Rey. Walaupun tadi kata Mas Rey itu jangan sampai ketemu saya lagi. Saya memang nggak mau dia marah, tapi kondisinya saya juga, saya sadar tapi kayak berasa mimpi itu memang nyuruh badan saya tuh ke sini. Saya takut dia entah. Astagfirullahaladzim. Udah mas jangan pikirin yang aneh-aneh mas. Saya udah bilang mas, di sana Mas Rey insya Allah aman, dan masa jangan bersugesti buat kalau misalkan Mas Rey di sana itu terjadi yang aneh-aneh, nggak aman itu semua mas. Udah insya Allah kita doakan aja yang terbaik, dan kita balik aja dulu. Kita biarkan aja Mas Rey itu nenangin diri. Kalau misalkan Mas Rey udah mulai tenang, baru kita datengin Mas Rey, baru kita ajak ngobrol. Kita udah terlanjur, jangan balik. Ya, setidaknya saya ngelihat Mas Rey dalam keadaan baik-baik. Kalau masalah Mas mau ngajak balik, ayo kita balik nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang, kita jumpai dulu Mas Rey. Ya, kan masalahnya kita ini belum tahu nih Mas Rey di mana. Kita juga salah jalan. Mas tadi ngerasa kan? Mas ngerasa nggak kalau misalkan kita ini nggak nyampe-nyampe? Kan Mas ngomong gitu kan, ya saya bilang iya saya ngerasa, dan saya bilang juga kan, Mas yakin ini jalannya? Katanya yakin. Tapi kamu masa lupa Mas? Ya saya lupa. Gini Mas, saya bukannya, kan tahu sendiri kan orangnya saya itu pelupa. Jadi makanya bilang, ini yakin Mas dari sini Mas? Kalau saya nggak lupa Mas, saya yakin jalannya ini. Tapi kok kayaknya begitu di ujung kita diputarkan lagi ke sini. Makanya Mas, saya tandanya sama apa Mas? Sama batu ini Mas. Batu 2 ini saya patokkan. Tapi apa? Ujung-ujungnya pas kita tuh lari-larian tadi kan, biar cepat sampai tujuan Mas Rey. Ujung-ujungnya apa? Kita kembali ke titik awal kita ketemu gitu. Awal kita gerak. Jadi kalau misalkan kita terus pertahankan gini terus, sampai pagi kita sampai siang, sampai terang ini cuaca, udah kita balik aja Mas. Gini aja apa enggak? Udah kita kembali lagi dan ketemu Mas Rey itu besok aja. Pas kondisi udah terang. Kalau memang Mas ya mau balik, Mas balik aja sendiri. Mas ingat jalannya kan? Ya saya nggak ingat kan, saya bilang lupa kok. Nanti malah saya nyasar. Kalau memang Mas nggak ingat, ya udah ikut saya. Ya kalau saya ikut ke Masnya, yang ada makin jauh nanti nyasarnya. Setidaknya kita berusaha Mas. Mas, kita juga boleh berusaha, tapi kita harus bisa berpikir Mas. Kita juga harus bisa pandai menggunakan akal kita. Bener nggak ini jalannya gitu. Kita cuma ngikutin lampu aja sama aja. Ngikutin jalan aja sama aja, lama-lama sampai Arab sana kita. Nggak nyampe ke Mas Rey, malah nyampe ke Mekah. Udah makanya udah gini aja Mas. Mas tolong dengerin saya kali ini aja. Kita bakal kembali lagi ketika udah gini aja, kita gerak pagi. Gimana? Azan subuh kita gerak. Tapi jangan malam ini. Iya, oke kita gerak pagi.
Tiba-tiba begitu kita balik Mas Re itu udah nggak ada gimana? Ya kita cari Mas Re di mana? Ya terus dalam keadaan yang tidak kita inginkan gimana? Ya, Siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan timbang kita datang ke sana pun kita dimarah-marah sama Mas Re. Dia apa namanya dicam seakan kita ini nggak bisa menghargai keputusan Mas Re. Apalagi kalau kita udah datang ke sana otomatis kita disuruh pergi dan kita tetap maksa buat di situ, sama dengan apa kita tuh membantah perintah Mas Re, serba salah. Mending kita jangan jumpain Mas Re langsung, kita jumpain aja esok. Udah, saya pokoknya Mas mau balik-balik, intinya saya harus ketemu sama Mas Re. Ya kalau saya balik malah kita cari-carian. Gitu Mas, saya pulang ke sana tiba-tiba saya tak ke kampung siapa. Loh, kok ini tempatnya beda? Paling gitu saya. Nyari Mas Ujud nyari saya. Gitu. Kurang kelihatan jalan di sana. Mana? Sepertinya ada yang berbeda. Jalan mana? Hah, Mas tahu pohon itu kan? Saya ada yang aneh sih sama pohon itu. Tadi nggak ada tuh kan, tapi kenapa tiba-tiba ada pohon? Kan benar saya bilang bukan ini Mas jalannya Mas. Ngeyel loh. Tahu saya tadi kan nggak hujan, kenapa nih becek ini? Coba, kan ini aneh, hei kan? Tunggu dulu. Ini sih kayaknya bener sih Mas. Karena kemarin kita ada ngelewati sungai nggak? Nggak ada. Sungai. Cuma ingat di sekitaran dekat Mas Re itu kita pertama kali ketemu harus danau dulu. Ini dari tadi kita nggak ada ketemu danau. Iya bener, malah kita ketemu sungai ini. Nah, sana sungai, ini parit. Tapi danaunya nggak ada Mas. Ah, salah jalan kita adalah. Masa pun ngeyel, dibilangi, Mas, tolong dengeri saya bilang kan ini bukan jalannya, ini salah jalan, kita cari jalan yang benar. Mas jangan bikin saya makin pusing. Ya saya, ya gini Mas. Kamu jalan aja. Kalau kiranya memang jalan ini yakin kita jalani aja udah. Mungkin sekali ini kita benar. siap, kalau kita benar, kalau salah, udah gini aja. Kalau memang sekali ini kita salah, kita balik. sampai kapanpun bakal salah. Kita kembali lagi juga ke jalan yang beda. Kamu dengar kata saya enggak? Sekali aja kita coba sekali satu kesempatan aja. Ya udah yuk. Siapa tahu di sana ada danau. Ini gini lah sahabat ini, Mas Wujud ini. Kenapa? Cemana macam gimana ya? Cemana mau nggak sesat? Orang mau ini terus ngeyel, memaksa saya terus untuk nuruti kemauannya. Tidak pernah mau langsung menyerah. Saya harus ketemu. Kalau firasat saya udah berasa nggak enak, saya harus ke sana. Setidaknya saya ngelihat Mas Re itu dalam keadaan tidak apa-apa. Dan ingat nggak? Mas Re itu dia duduk di tempat yang dataran tinggi. Ada nggak Mas ngelihat dataran tinggi di sini? Ada nggak Mas ngelihat dataran tinggi? Nggak ada kan? Nggak ada kan ngelihat dataran tinggi kan? Nggak ada kan? Bentar. Apa? Kok kayaknya ini saya yakin kali ini. Maksudnya? Ya Allah, tunjukkanlah jalan ya Allah. Saya sudah capek ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin. Mas. Kali ini nggak salah. Tunggu. Dengar kata saya. Itu kayak itu kayak dataran tinggi sih Mas. Makanya saya yakin. Udah, kamu ikutin saya. Saya yakin dari tadi kita tersesat. Muter-muter di sini. Memang mungkin kita dihalangi. Saya nggak tahu siapa yang ngalangi. Intinya saya kali ini yakin. Saya yakin kali ini. Bismillah. Pokoknya kamu baca doa. Mas, kalau baca doa saya nggak pernah putus. Tapi masalahnya kalau kita salah jalan gimana? Mas, tunggu dulu. Ini bukan danaunya ya? Hah? Ini benar. Udah, saya yakin ini jalannya. Ini nggak salah lagi. Iya kan? Saya yakin ini jalannya. Nggak mungkin kita muter-muter lagi. Mas, tapi tunggu dulu. Kita jangan langsung datangi Mas Re. Dengeri saya. Kita nggak usah datangi Mas Re. Kita balik aja. Karena kalau kita ke sana, pasti otomatis kita bakal suruh pulang. Kamu dengar nggak? Kalaupun memang keadaan kita lihat Mas Re dalam keadaan nggak apa-apa, itu baik-baik aja. Kita balik, nggak apa-apa balik. Tapi kali ini, kalau memang Mas Re nggak tapi ada, kan, kamu tanggung jawab kamu. Tapi yang ngeyel kan Masnya terus. Mas itu ngeyel. Udah tunggu dulu Mas. Mas, udah ada. Kita jangan ke sana. Kita putar balik aja.
Apa enggak gini aja? Oke. Kata saya apa enggak sih? Dari Ya, tadi loh, Mas. Mas dengar kata saya enggak? Mas mau didengar, Mas juga dengerin kata saya. Kan sudah Mas saya mau bilang. didengar, tapi Mas nggak mau Sudah dengerin. saya bilang sekali ini aja kalau memang. Tapi udahlah kamu. Tapi tunggu dulu Mas, jangan langsung ke sana kita Mas, saya bilang. Jangan langsung jalan, itu lama-lama saya ikat kakinya itu. Ya terserah kamu, terserah. Eh, Kalau kamu pulang aja udah nggak apa-apa. saya pulang kemana? Nanti saya nyasar, nggak Ya terserah nyambung. kamu yang sibuk minta pulang kan? Loh, ya Mas saya ngilang aja saya kemari. Saya bilang pas di sana Mas, jangan kemari, saya jangan kemari. Itu abang kamu sendiri, masa kamu nggak peduli sama sekali ya? Mas, justru kok kita peduli gak gini caranya. Kalau saya peduli, gak mungkin saya langsung berpikir kayak gini. Ginilah kenapa saya nggak boleh memperbolehkan Mas datang ke sana, karena dia itu ingin menenangkan diri. Kalau dia diusik pun gimana? Gini aja contohnya Masnya. Mas Kamu itu mau banyak. ketemu abang kamu apa mau dengar kita berdebat di sini? Enggak, saya nggak debat, saya cuma nyari arahan. Masnya itu ingin tenang ya kan, banyak masalah. Tiba-tiba ada orang datang ini ngajak ngomong terus. Apa nggak risih itu kuping? Kamu tuh bukan nyari solusi. Yang ada ngajak saya berdebat. Udah. Kalau Mas yang menuruti nggak Udah, mungkin diam. debat. Udah kita cari Mas Ri aja udah. Nyari Mas Re gimana? Di mana Mas Re? Astagfirullahaladzim. Hah? Mas. Mas, Loh, Mas. Mas Ri. Loh, Mas Re kenapa ini? Mas. Kamu udah dibilang kan Eh, dari tadi Kok kan. kamu nyalakan saya kamu? Kamu sibuk minta pulang, kamu lihat kan kayak gini keadaannya. Kalau kamu misalkan kita nggak kemari, kamu nggak gimana? Nggak bakal kaget kayak gini. Coba kita datangnya besok. Jadi gimana coba kalau kayak gini ya? Ya saya juga nggak tahu. Saya gini, Mas Kayak nanya gini saya. mau datang besok coba keadaan kayak gini. Udah Kalau kita- Mas Ri mati di sini gimana coba? Enggak Mas, Kamu saya tanggung yakin. jawab nggak? Ya saya bakal, ya nggak tanggung jawab sih, tapi kan saya bakal berpikir lagi supaya Mas itu aman. Mas. Mas Ini Ri. semua gara-gara Mas sujud. Mas. Gara-gara Mas sujud Ri. semua ini. Mas Ri. Mas. Ini gimana coba? Posisi jalan jauh, nggak mungkin kita bawa Mas Ri coba. Hah? Ya kita gendong aja gimana apa enggak? Masnya sih tadi gimana tadi, apa enggak udah dengerin saya Mas, kita cari jalan lain. Tetap ngeyel di jalan kamu itu. nyuruh pulang jalan lain, itulah kamu kan? Hah? Kan Masnya ngomong, Mas Diki kamu ngerasa nggak kayak kita nih nggak nyampe-nyampe? Terus saya bilang, ini kita salah jalan, Masnya ngeyel. Ini saya yakin udah. Saya yakin ini Mas Ri ini karena kelaparan ini. Mas Ya kan Ri belum makan sih. Sampai lemes, jadi akhirnya pingsan kan? Intinya semua gara-gara Mas sujud. Terserah kamu, udah ya memang salah saya. Ini masalah Masnya lah, Masnya ngaku juga kan akhirnya. Gitu ngaku, jangan debat-debat terus. Saya bilang Mas, ini jalannya Andai salah. aja ya. Kalau kamu nggak ikut saya dan saya ngikut kamu tahu pulang, ini Mas Ri gimana? Coba. Ya kan saya Mas. kan Mas aja tidur. Kamu itu ngayal aja kamu. Mas, Kamu banyak ngayal. Udah, saya bilang apa pilih saya ini aman, udah Mas istirahat. itulah kan kamu. Hah? Kita gak boleh berpikir jelek, hal yang belum Bukan berpikir jelek. Kalau orang perasaan aneh, kamu diam aja gitu. Ya saya nggak bakal diam, saya bakal bertindak, tapi saya berpikir kira-kira itu betul terjadi apa enggak. Mas tidur gini kok nggak nyambung kau jujur. Mas kenapa tidur di sini, Mas? Mas sudah saya bilang. Orang Mas, kok ayo, ngelantur. kita balik aja, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Ngapain Mas harus tidur di sini, Mas? Mas ini kan karena belum makan, Mas. Udah kita balik, kita beli makanan, Mas. Ayolah, Mas. Ya Allah, Mas, kami Sebenarnya kedatangan kalian di sini itu untuk apa? Kan sudah saya bilang, udah biarkan saya saja sendiri di sini. Anggap aja saya sudah nggak ada, udah tinggalkan aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa ngomong kayak gitu? Mas, dari tadi tuh ya, sebelum saya kesini, firasat saya ada yang ngerasa aneh, Mas. Sampai kami datang ke sini tuh diputar-putar. Bukan diputar. Bukan jalannya, Mas. Karena salah jalan Sebenarnya itu. sini, saya tuh sedang riato. Ada sesuatu yang memang insya Allah ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya kalian balik aja. Enggak, Mas.
Saya nggak mau balik. Lihat kan? Kamu tetap di sini. Nah, tengok itu, dengar kan? Perasaan saya yang berasa ada yang aneh, Mas. Sepertinya akan ada sesuatu. Makanya saya datang ke sini. Saya memastikan Mas itu memang dalam keadaan baik-baik aja atau tidak, Mas. Ya alhamdulillah sekarang ini Allah masih memberikan saya nikmat sehat. Alhamdulillah Allah sekarang masih saya memberikan saya nikmat hidup. Ya walaupun sekarang ini saya tuh ya pengen sendiri aja. Dengar kan? Mas Ri tuh ingin menyendiri, ingin menenangkan diri. Enggak, kamu diam. Lebih baik kamu aja yang pulang. Loh, ya kalau saya mau pulang, kamu aja pulang sendirian. kalau misalkan saya pulang nyasar, Mas mau nyari saya nggak? Saya nggak peduli dari tadi aja kamu nggak peduli sama abang kamu. Udah. Kok Ini udah. Yang satu Senin, yang satu Kamis. Coba lah. Intinya saya tetap mau di sini, Mas. Apapun ceritanya saya tetap di sini bersama Mas. Apapun kejadiannya Mas tidur di sini, saya pun ikut tidur di sini. Mas kalaupun mati di sini, saya mati di sini. Saya nggak akan rela Mas di sini sendirian, Mas. Udah, kamu kalau mau pulang aja kamu. Dari tadi kamu bekeras minta pulang kamu kan? ngapain? Kalau saya apal udah pulang saya. Pergi saja. Enggak, Mas. Udah, ya. Saya nggak mau pulang. Ya, pulang ya. Mas Jut, Udah, kamu aja yang pulang. Kenapa kamu? Hah? Mas Ri ini ingin menyendiri loh. Kamu sama dengan kamu membantah apa perintah Mas Ri? Kamu itu apa kamu ini? Jut. Kamu dari tadi kayak seperti ngajak ribut sama saya. Yang ngajak ribut siapa? Saya kan ngomongnya pelan-pelan. Mas Jut yang ribut mulutnya. Ribut itu artinya bising kan? Udah, kamu kalau memang mau pulang, kamu nggak mau setia sama abang kamu, biar saya aja di sini. Jangan ajari saya setia Mas, masalah orang. Jujur saya menanyakan ke Masnya. Jadi kalau misalkan Masnya itu peduli sama Mas Ri, Mas itu lebih mementingkan apa perintah Mas Ri. Nggak kayak gini Mas. Sama dengan Masnya itu membantah. Kamu turun, kamu pulang aja kamu udah. Ya saya nggak tahu jalannya kok. Kalau saya hilang gimana? Nanti kecarian. Itu urusan kamu. Loh, alah Mas. Jujur Mas Ri kalau saya kehilangan, hilang saya makin pening. Ini harusnya kamu ikut bujuk Mas abang kamu sendiri di sini. Berarti yang selama ini saya bujuk Mas Ri, Mas itu nggak kedengeran? Apa pura-pura nggak denger? Kan saya udah berbagai cara saya coba, dari bujuk, dari ngerayu semua. Kamu bujuk, tapi kamu nggak bujuk untuk abang kamu sendiri untuk ikut pulang. Ya dari mana orang selawatan itu apa aja bujuk? Kita nggak boleh menyuruh orang selawatan untuk berhenti dan kita ajak ngobrol sama dengan kita tuh berdosa. Kamu dalil dari mana kamu bilang berdosa? Mas, gini Mas. Kamu lebih kamu kalau ngomong kayak gitu, tapi kamu merelakan nyawa abang kamu sendiri, kamu yang salah besar. Hah? Kan saya bilang kita pantau tapi nggak sesering ini. Ini kita baru jeda berapa jam loh. Kan bisa kita besok pagi kan. Tetap kita pantau. Kita datang bawa makanan. Kamu maunya gimana? Kamu kalau mau pulang saya bilang. Saya maunya Mas ikut saya, kita balik bener bawa bekal. Kita Udah, kemari kamu lagi. pulang aja kalau saya nggak mau ikut mau gimana? Loh, timbang Masnya datang kemari nggak apa-apa. Masnya nyuruh makan, tapi Masnya nggak bawa makanan. Ya apa yang dimakan Mas Re? Kalau kamu tidak mau pulang, kamu lapar, kamu makan atau kamu beli, kamu bawa ke sini. Saya nggak akan ikut makan. Loh, jangan ngalihkan pembicaraan. Masnya kan nyuruh. Gini Mas itu nyuruh Mas Ri makan, sedangkan Mas nggak mau makanan. Dari mananya Mas Ri itu bisa makan sedangkan nggak ada lauk? Saya capek. Mau makan jambu yang di atas pohon ini nggak mungkin. Masuk angin lah, belum makan nasi. Udahlah Mas, udahlah. Dengar omongan saya. Dengar omongan saya. Kepala saya pusing udah. Mas, kalau Mas pusing, saya juga lebih pusing Mas. Loh Mas Jut. Ini karena kamu Mas Jut. Loh, Mas. Loh, kenapa nih? Cuk. Astagfirullah. Rampe. Enak Allah. Aku titipkan sesuatu kepadamu hanya untuk orang yang beruntung.
cukup. Kula arep teko yen wis wayahe. Sampura sih. Kula arep teko yen wis wayahe. Allah Akbar. 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 Mas sujud. Mas. Mas sujud. Mas. Mas tadi kenapa, Mas? Saya bener-bener tadi tiba-tiba pusing loh, Mas. Mas, Kenapa saya tidur di sini ya? tadi kenapa? Saya juga bingung, Mas. Kan kamu dari tadi megang kamera. Ya, saya pegang kamera saja tiba-tiba ini kok lemas saya tadi tak kenapa? Udahlah, udah kita bawa Mas Ri aja pulang. Udah, jangan bacot aja yuk. Ayo. Hah? Kenapa, Mas? Loh, itu masih pegang apa? Pegang apa, Mas? Aduh, saya pusing. Mas, itu apa, Mas? Ini apa? Hah? Ya saya nggak tahu, Mas. Kan kamu megang kamera dari tadi. Ya, Masa saya nggak pegang tahu, kamera. Mas? Mas, Ri? tadi saya pusing tiba-tiba saya tuh jatuh, Mas. Tak kenapa saya tuh tiba-tiba linglung. Sama kayak masa linglung. Ini kenapa, Mas? Ini adalah titipan yang disampaikan kepada saya dari Bunda Ratu Kidul. Bunda Ratu Kidul. Maksudnya, Mas kapan ketemu, Mas? Memang semua yang terlihat nyata belum tentu bisa dirasakan oleh semua orang. Mungkin saja dengan adanya benda ini, titipan ini menjadi motivasi saya untuk saya bisa tetap semangat untuk menghadapi apa yang terjadi sekarang. Tapi ini mungkin jangan-jangan karena Mas belum makan, Mas. Gak ada orang tadi, dari tadi di sini gak ada orang. Nggak Kamu ada. ngelihat nggak? Saya nggak ngelihat, Mas. Ini aja kalian nggak perlu debat di sini. Ya mungkin saja titipan ini nanti bisa bermanfaat bagi halayak orang banyak. Sebelum kita membuka ini, yuk kita bacakan surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
itu mas? Aduh, mata saya sakit mas. Apa itu mas? Masya Allah. Inilah yang tadi dititipkan kepada saya. Ya Allah, mudah-mudahan saja dengan adanya ini menjadi jalan saya untuk bisa kembali lagi seperti dulu sujud. Dan dengan adanya benda ini saya putuskan saya akan kembali berjuang bersama kalian. Alhamdulillah ya Allah. Saya akan kembali ke Padepokan Alhamdulillah. karena saya yakin ini adalah support dari Kanjeng Ratu Kidul. Tapi berhubung beliau tidak menyampaikan mustika apakah ini jenisnya, supaya tidak melupakan beliau, cincin ini saya beri nama cincin Segoro Kidul. Dan ini nantinya juga bisa dimaharkan untuk sahabat-sahabat semua. Yang mudah-mudahan dengan wasilah ini adalah jalan saya untuk saya bisa kembali sembuh. Amin amin amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Jadi untuk sahabat semuanya, cincin ini saya beri nama cincin Segoro Kidul. Saya yakin panjenengan tadi ada yang melihat sosok dari Bunda Ratu Kidul ketika hadir memberikan mustika ini. Jadi untuk panjenengan di luar sana, ya harapan saya dan saya sangat yakin mungkin dengan adanya titipan ini dijadikan jalan, ini menjadi jalan saya untuk bisa sembuh, ini menjadi jalan saya untuk bisa semangat menjalani ini semua. Amin amin amin. Ini termasuk teguran bagi saya supaya saya bisa kembali ke Padepokan. Ya. Jadi untuk panjenengan semuanya, jadikan dengan adanya benda ini, niatkan semua untuk membantu, niatkan semua itu untuk sedekah. Mustika ini bukan mustika sembarangan, cincin ini bukan cincin sembarangan. Jadi kalau panjenengan yang memang benar-benar ingin memiliki cincin Segoro Kidul, gunakanlah cincin Segoro Kidul ini untuk kebaikan orang banyak. Karena demi Allah demi Rasulullah, ini kali pertama saya melihat cincin Bunda Ratu Kidul. Jadi kalau untuk panjenengan yang mau, bisa langsung hubungi admin saya, sahabat, di 08 13 97 72 3334. Saya ulangi, untuk nomor admin di 08 13 97 72 3334. Mungkin aja Mas Sujud, yuk antar saya ke Padepokan. Ini amanah ini kita bawa ke Padepokan. Ini saya yakin ini akan menjadi banyak orang-orang minat dengan cincin Segoro Kidul ini. Ya mas. Yuk, kita langsung balik ke Padepokan aja ya. Ya mas. Iya mas. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.